Kisah orang lagi kerja apa? Kau tuh bodoh sekali. Ceritanya pertama-tama duduk dulu, coba gimana cerita pertamanya gimana? Kan teman kosan saya bapak. kamu Iya ibadah. namanya siapa? Nama saya Letia Fiona Simare-Mare. Orang Batak. Iya. Terus Pas teman saya ngadain ibadah doa Maria. Terus saya itu lagi di samping kos. di rumah. Iya. Terus Bapak RT ngomong, teriak langsung keluar lu anjing gitu, bangsat gitu. Siapa yang PRT namanya siapa? namanya Diding. Lu nggak ngargain gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono katanya. Gue aja Ibadah di masjid. Kalian berani-beraninya tidak menghargai saya sebagai RT bangsat gitu. Nah, suaranya bapak kencang jadi kayak mengundang orang yang lewat buat berhenti gitu. Semuanya. Ada ini juga, ada dari mana? Saya Timur? saya dari Bali. Dari Bali, Iya. tapi Kristen juga. Saya mau pelaku diambil. Bapak-bapak, saya perkenalkan, saya Logo Timur. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat menunaikan ibadah kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan video yang sangat menarik untuk disimak, di mana lagi-lagi oknum Muslim mengganggu ketenangan ibadah bagi mahasiswa Katolik yang sedang melakukan ibadah bersama bulan Rosario. Disayangkan kejadian ini, namun kita sebagai orang-orang Kristen, orang percaya tidak akan pernah luput dari kejahatan oknum kebanyakan dari orang-orang Muslim yang selalu mengganggu ketenangan ibadah bagi orang-orang Kristen. Kita semua jangan pernah terprovokasi secara berlebihan, karena ini adalah cara iblis untuk menghancurkan kita sebagai kaum minoritas, namun pembelaan Tuhan luar biasa selalu untuk kita. Kita saksikan bersama-sama. Penyerbuan warga yang dimotori oleh ketua RT bawa senjata tajam menggerebek mahasiswa Universitas Pamulang yang mengadakan malam Rosario. Ini yang ingin saya gugat hari ini kepada warga yang ikut menyerbu itu. Saya mau tanya, adakah sejarah Rasulullah menyerbu orang-orang yang berbeda agama di Madinah sambil membawa pedang untuk mengancam mereka supaya mereka tidak beribadah? Pernahkah ditemukan sejarah itu? Pernahkah Rasulullah beserta para sahabat datang ke rumah warga yang non-muslim, entah itu orang Yahudi atau orang Nasrani di Madinah, lalu kemudian mengancam mereka dengan pedang atau melakukan penusukan terhadap mereka karena mereka berbeda agama dan melakukan ritual-ritual di rumahnya? Saya mau tanya, siapa yang pernah menemukan sejarah ini? Saya tantang sekarang. Silahkan sebut nama kitabnya. Silahkan sebut nama periwayatnya. Pernahkah Rasulullah melakukan itu? Menurut saya, tidak pernah Rasulullah melakukan hal itu, yang senista itu, yang sehina itu. Lalu kalian, orang-orang yang menyerbu rumahnya adik-adik kita dari Universitas Pamulang yang melakukan ritual malam Rosario itu, mencontoh siapa saya mau tanya? Dianjurkan oleh siapa saya tanya? Kita semua yang orang Islam hari ini mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah beserta jejak-jejaknya. Melalui para sahabatnya, melalui para tabi'in. Nah sekarang siapa yang ditiru? Sementara Rasulullah sendiri ketika memimpin di Madinah justru mengayomi dan melindungi orang-orang Yahudi dan orang Nasrani dan tidak pernah memaksakan Islam kepada mereka. Justru Rasulullah memberikan syiar-syiar Islam dengan cara damai dan kemanusiaan kepada orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani. Karena Rasulullah betul-betul membawakan Islam itu dengan kemanusiaan, dengan kedamaian. Rasulullah akan memerangi siapapun yang memerangi Islam. Terlebih lagi yang memerangi itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini apa? Penyembah politeisme. Orang-orang yang menyembah dan melawan agama tauhid. Ini yang selalu dilakukan oleh Rasulullah dalam perang-perangnya. Termasuk orang-orang Yahudi yang memerangi Islam. Yang memerangi Islam di Madinah. Yang memerangi peradaban Madinah. Itu selalu dilawan oleh Nabi. Tapi orang-orang Madinah yang berbeda agama, yang berbeda keyakinan, justru dilindungi dan diberi kebebasan oleh Rasulullah. Ada banyak riwayat tentang itu. Saya sering bercerita juga di media sosial bahwa salah satu korban perang Uhud yang gugur di dalam perang Uhud itu seorang Yahudi, bukan orang Islam. Namanya Mukhairik ibnu Ta'labah. Mengapa dia ikut berperang bersama Nabi? Apakah dia karena Islam? Bukan, dia bukan orang Islam.
Karena dia betul-betul suka dan mencintai Nabi Muhammad sebagai pemimpin di Madinah. Karena alasan Mukhairik, ketika Nabi memimpin di Madinah, Nabi betul-betul memberi perlindungan kepada orang-orang non-Islam seperti Mukhairik. Sehingga Mukhairik tergerak untuk ikut berperang bersama Nabi dalam perang Uhud. Padahal perang Uhud terjadi hari Sabtu, di mana hari Sabtu bagi orang Yahudi adalah hari Sabat, yang tidak boleh meninggalkan rumah atau menyalakan lampu. Tapi Mukhairik memaksakan diri melawan ajaran agamanya sendiri untuk berperang bersama Nabi, karena Mukhairik mengagumi kepemimpinan Nabi Muhammad. Ini Nabi. Lalu orang-orang di Pamulang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam Rosario itu, diperintah oleh siapa dan mengikuti tauladannya siapa? Kalau Nabi Muhammad sendiri tidak pernah melakukan itu. Oleh karena itu, kepada saudara-saudaraku semua seluruh Indonesia, atau seluruh umat manusia, jumlah manusia di bumi ini kurang lebih 8 miliar. Orang Islamnya kurang lebih sekitar 2 miliar. Sampai seberapa kuat kita gelisah oleh berbagai perbedaan, sementara yang berbeda dengan umat Islam hari ini kurang lebih sekitar 6 miliar. Sanggup sampean membawa sebilah pisau untuk melawan orang yang berbeda. Dan Islam tidak pernah mengajarkan itu. Islam selalu mengajarkan bahwa agama ini harus bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta sampai hari kiamat. Until the judgment day. Ila yaumil kiamah. Tapi hari ini, orang masih sibuk menghitung dosa orang lain, seperti yang menyerbu adik-adik kita ini, hanya karena berbeda. Sampai kapan kita itu harus gelisah dengan keimanan yang berbeda, keyakinan yang berbeda, agama yang berbeda, sementara kita masih punya orang yang berbeda 8 miliar lainnya. Kurang lebih 6 miliar lain. Belum kita berbicara sesama umat Islam, yang kadang-kadang juga saling mengkafirkan satu sama lain karena berbeda mazhab, karena berbeda manhaj, karena berbeda ijtihad. Ini tidak akan pernah selesai. Berbagai perbedaan di dalam diri umat manusia itu adalah sunnatullah. Maka kemudian saya betul-betul memprotes betapa bodohnya, betapa tololnya, betapa konyolnya orang-orang yang menyerbu adik-adik dari Unpam ketika mengadakan malam Rosario itu. Hanya karena dianggap sebagai ancaman, karena berbeda. Kita tidak pernah tahu. Silahkan kita yang umat Islam ini, termasuk saya, menganggap saya begitu beruntung, saya begitu mujur, dilahirkan sebagai orang Islam. Orang Kristen juga punya keyakinan yang sama seperti itu. Orang Katolik juga, orang Hindu juga, orang Buddha juga. Ya begitulah memang metodologi dalam penganut agama-agama. Semua merasa beruntung karena mengikuti agamanya masing-masing. Orang-orang yang menyerbu adik-adik Unpam kemarin, ketika mengadakan malam Rosario itu, kalau mereka itu dilahirkan di NTT atau di Papua, atau ditakdirkan oleh Allah untuk lahir di Eropa sana, mungkin tidak mengenal Islam. Mungkin juga tidak mengenal apapun. Bisa jadi tidak beragama. Atau memang dilahirkan menjadi Katolik, dilahirkan menjadi Protestan. Karena kita semua ini mengikuti agama orang tua kita. Lalu kita kemudian merasa petentang-petenteng bahwa kita adalah penguasa bumi ini karena saya Islam. Karena saya Kristen. Karena saya Katolik. Saudara-saudaraku sekalian, keimanan yang kita peluk hari ini di luar konteks hidayah atau kesadaran kognitif, mengikuti agama-agama warisan dari orang tua kita. Saya menjadi Islam karena saya dilahirkan di Madura dari orang tua beragama Islam, maka Islamlah saya. Kalau saya dilahirkan di tempat lain, yang dimana di situ tidak ada orang Islam, mungkin saya tidak akan beragama Islam. Dan ini kelahiran-kelahiran ini bukan kehendak kita. Ini kehendak dari Allah. Maka kemudian kita tidak boleh jumawa. Kita boleh menganggap agama kita ini adalah agama yang paling benar. Boleh. Dan begitulah orang menganut agama. Tapi dengan menganggap benar agama yang kita peluk, tanpa harus menyalah-nyalahkan agama orang lain. Saya sering memberikan analogi yang sangat sederhana. Untuk menganggap istri saya cantik, saya tidak harus menjelek-jelekan istri orang lain. Demikian juga dengan agama saya. Saya menganggap Islam itu adalah agama yang paling benar, tanpa harus menjelek-jelekan agama orang lain. Jadi, melihat kejadian yang ada di Pamulang kemarin di malam Rosario itu, marilah kita sadari bahwa manusia ini tidak dilahirkan untuk menjadi jumawa. Kita hanya setitik kecil debu dalam peradaban manusia. Sudah miliaran manusia di bumi ini yang hidup dan yang mati. Dan kita hanya secuil. Mungkin para penyerbu itu tidak pernah paham bagaimana kalau mereka itu dilahirkan menjadi orang yang beragama berbeda. Ingat, takdir-takdir kelahiran dan takdir-takdir keimanan itu berbanding sejajar. Orang kemudian bisa berpindah agama karena perkawinan. Orang bisa berpindah agama karena kesadaran. Tapi percayalah, yang dimaksud dengan syiar Islam adalah dengan kelembutan, kearifan, kedamaian, dan berbasis kemanusiaan. Kalau Islam digambarkan dengan senjata tajam, kucuran darah, pedang yang tajam, siapa yang akan tertarik kepada Islam?
Selama puluhan tahun, Islam digambarkan sebagai agama teroris, di-framing oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Pada akhirnya dengan kejadian seperti yang ada di Pamulang ini, orang akan menganggap, orang-orang non-Islam akan menganggap bahwa, oh ya benar, Islam itu identik dengan kekerasan. Makanya saya bilang orang-orang di Unpam yang menyerbu adik-adik kita ketika mengadakan Malam Rosario itu adalah orang-orang bodoh, tolol, konyol, tidak mengerti tentang Islam. Dia pikir mempertahankan Islam dan menyebarkan Islam bisa dengan senjata tajam. Tidak ada kewajiban-kewajiban seperti itu, anjuran-anjuran seperti itu. Rasulullah selalu memberikan syiar Islam dalam kedamaian dan kemanusiaan. Rasulullah menyuapi pengemis buta. Rasulullah menjenguk orang-orang non-Islam ketika sakit. Rasulullah memberikan fasilitas pelataran masjid ketika ada orang tidak mampu melakukan pernikahan anaknya, sehingga Rasulullah menyediakan pelataran masjid. Banyak kisah-kisah yang bersifat koeksisten seperti itu. Bahkan Rasulullah di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Roghib As-Sirjani yang berjudul Uswatun lil Alamin Man Huwa Rasulullah. Di situ Rasulullah betul-betul diceritakan sebagai orang yang arif dalam menyampaikan Islam, berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Tidak pernah Rasulullah datang petentang-petenteng, bawa pedang, apalagi mengancam leher orang atau menusuk orang seperti yang di Pamulang ini. Ini adalah efek dari ulama-ulama yang kadang-kadang menyuruhkan kebencian kepada pemeluk agama lain, menyuruhkan kebencian dan permusuhan kepada orang yang berbeda. Ini adalah ulama-ulama yang tidak wajib untuk diikuti, bahkan haram untuk diikuti. Ini hanya akan semakin membuat jelek wajah Islam dan syiar Islam. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti yang terjadi di Pamulang. Mari kita hidup damai. Mari kita perkenalkan Islam dengan akhlak dan adab yang baik. Karena orang-orang non-Islam akan melihat tingkah laku kita sebelum mempelajari Quran dan hadis yang kita yakini ini. Mereka akan melihat bagaimana akhlak dan adab kita. Saya kira itu saja. Mari kita bangun toleransi. Kita bangun kemanusiaan dan kedamaian supaya agama yang kita peluk ini tetap rahmatan lil alamin. Coba gimana ceritanya? Pertama-tama duduk dulu. Duduk. Coba gimana? Gimana? Cerita pertamanya gimana? Oh. Kan teman kosan saya, Bapak. Kamu Iya, ibadah. Namanya siapa? Nama saya Letia Fiona Simaremare. Orang Batak? Iya. Terus? Pas teman saya ngadain ibadah doa Maria. Terus saya itu lagi di samping kos. Di rumah? Iya. Terus Bapak RT ngomong, teriak langsung, keluar lu anjing gitu, bangsat gitu. Siapa yang? PRT namanya siapa? Namanya Diding. Lu gak ngargain gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono, katanya. Gue aja ibadah di masjid. Kalian berani-berani tidak menghargai saya sebagai RT bangsat gitu. Nah, suaranya Bapak kencang, jadi kayak mengundang orang yang lewat buat berhenti gitu. Semuanya. Ada ini juga? Ada dari mana? Saya Timur? Saya dari Bali. Dari Bali? Iya. Tapi Kristen juga? Saya mau pelaku diambil. Bapak-bapak, saya perkenalkan, saya logo Timur. Ya. Biar dengar deh. Ya. Saya tidak mau ada rasis di Tangerang Selatan. Saya akan mau baik. Ya. Saya kenal juga Bapak Kapolres, saya kenal baik. Saya tangga itu. Siap ditangkap, polisi saya. Siap, ya, siap. Udah polisi segera jalan, Pak, ambil itu pelaku. Ambil pelakunya. Jangan lama-lama. Kalau tidak ada, saya pimpin. Saya serang kamu itu. Setuju, ya. Jangan. Maka, Kita udah berjalan di Mabes, saya bilang ya. Tolong sampaikan pimpinan. Kalau tidak ada yang kasih, malam ini saya pimpin, saya bakar kamu itu. Aduh, tolong. Aduh, sudah siap. Bisa orang lagi kerja apa? Kau tuh senang sekali. Sudah. Ini terjadi
karena ada provokasi dari oknum RT atau mantan RT yang berada di wilayah Umpam Victor ya, Babakan Setu di Tangerang Selatan. Ini terjadi provokasi terhadap mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan, dan dengan korban Aurelia Cheryl Cica Remarsa Al-Islami. Jadi beliau-beliau ini sedang melaksanakan ibadah Rosario, lalu datang sejumlah provokasi ya. Ada dalam video nanti saya upload, dan akhirnya terjadi pembacokan dan penganiayaan tersayat ya, ada berdarah ya, ada luka ringan dan luka berat. Korban satu lagi sampai saat ini belum bisa kita hubungi karena beliau trauma. Beliau dari Bogor ya, beliau dari Jonggol, laki-laki umat Islam. Dia dari Jonggol ingin membantu adik-adik cewek ini memisahkan karena ini royok oleh orang-orang tempat. Namun dia jadi korban juga, kepalanya terbelah oleh pisau. Jadi gimana ceritanya? Silakan korban, jangan cerita. Jadi waktu pengeroyokan itu saya mengamankan 1 orang, dan setelah mengamankan 1 orang itu, 1 orang yang saya amankan itu dicari sama warganya sendiri untuk mungkin nggak terima atau apa, sampai menggedor pintu saya. Di situ saya masih megangin yang saya amankan itu, dan nggak lama yang nggak terima itu 2 orang kakak beradik. Yang Siapa namanya? Senjata tajam dengan biasa dipanggil Ipul, kakaknya yang maaf tangannya 1. Tangannya buntung ya? Iya, yang adiknya itu bernama Ical. Ipul dan Ical ya? Iya, Ipul dan Ical. Yang menyasar itu bernama Ical, yang menawar dan membacok itu bernama Ical. Dan itu semua dia menodongkan pisau ke semua orang. Seperti itu. Termasuk anak Jonggol yang memisahkan kamu itu kena juga dia? Iya. Oleh si Ical ini? Iya. Yang awal mula provokasi dilakukan oleh Pak RT yang pakai peci itu ya? Iya, Bapak RT. Pak RT provokasi memanggil keluarga dengan nada keras. Iya. Jadi perlu diketahui bahwa hak-hak masyarakat Indonesia untuk beribadah telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan pasal-pasal lainnya. Maka ketika terjadi provokasi dan diskriminatif terhadap agama tertentu, maka ini sangat melanggar pasal 343, pasal 179 yang termasuk dalam undang-undang turunannya. Jadi di sini jangan ada lagi intimidasi dan pelarangan-pelarangan. Memang negara ini kita mau dijadikan negara komunis, orang beribadah dilarang-larang. Jadi artinya di sini kalau Anda melarang caranya. Amin. Kalau udah marah gampang ini. Udah, yang nggak mau sini jangan ya. Udah jangan ayo. Jangan ada yang namanya mampir-mampir di sini. Pokoknya saya nggak mau ada kumpul-kumpul sini. Saya bubarin. Enak aja kamu menghargai saya, kamu itu. Saya menghargai kamu semua. Tapi kamunya mana? Pelajaran apa kamu? Katanya mahasiswa. Apaan kamu? Kamu punya gereja, pergi ke gereja. Saya punya masjid, pergi ke masjid. Begitu, masing-masing saya hormati. Enak aja kamu pada. Ya dah kamu. Ini lo ngontrak. Ini di mana? Lo ngontrak nggak? Ayo, pulang. Kontrakin mana? adik saya. Kamu Mana? kontrakin mana? Ya? Kamu kontrakin mana? Nah, udah balik. Balik udah ya, balik. Udah balik. Ayo. Orang urusan sama adek udah balik. Adek, Buset, adek. balik lo. Balik. Udah pulang. Balik. Udah pulang. Bang, lo kalau itu Mantap. Ya, ya, lo bisa grab sono. Ini orang. Pulang. Hah? Udah. Pulang. Disuruh balik. Balik. Nah, balik. Masing-masing ke kontrakan. Ya enggak ngontrak ini udah pulang aja bubar dulu ya. Iya, bubar dulu udah di depan. Apa urusan di sini? Baik. Injek kepala saya berarti. Lapor yang kasar. Ayo. Udah pulang dulu. Udah mau diusir goblok. Udah pulang. Motor. Ya balik lu dah, balik lu. Ya, motor lu. Ya, bawa lu dah.
kebaktian. Enak aja. Usir aja nanti tuh ke pintu tengah tuh, cewek tuh. Enak aja bikin kebaktian. Ada gereja di sini, di gereja masing-masing. Tenang. Ya udah. Aduh, tolong. Aduh, sudah. Saya mau pelaku diambil. Bapak-bapak, saya perkenalkan. Saya Logo Timur. Biar dengar deh. Ya, saya tidak mau ada rasis di Tangerang Selatan. Saya kenal nama baik. Ya, saya kenal nama Bapak Kapolres, saya kenal baik. Saya kenal itu. Siap ditangkap kalau saya. Siap, ya, siap. Udah polisi segera jalan. Pak, ambil itu pelaku. Ambil pelakunya. Jangan lama. Kalau tidak ada, saya bikin terserah kamu itu. Jujur, ya. Maka Kita udah berjalan. akan dimana saya bilang ya. Tolong sampaikan pimpinan. Kalau tidak ada yang kasih, malam ini saya pimpin, saya bakar kamu itu. Aduh, tolong. Aduh, sudah. Siap. Bisa orang lagi terjata apa? Kau bodoh sekali. Sudah. Coba gimana ceritanya? Pertama-tama duduk dulu. Duduk. Coba gimana? Gimana? Cerita pertamanya gimana? Kan teman kosan saya, Bapak. Kamu Iya, ibadah. namanya siapa? Nama saya Letia Fiona Mare-Mare. Orang Batak. Iya. Terus? Pas teman saya ngadain ibadah doa Maria. Terus saya itu lagi di samping kos. Di rumah. Iya. Terus Bapak RT ngomong, teriak langsung, keluar lu anjing gitu, bangsat gitu. Siapa yang? PRT namanya siapa? Namanya Diding. Lu nggak ngargain gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sana, katanya. Gue aja yang ibadah di masjid. Kalian berani-beraninya tidak menghargai saya sebagai RT bangsa gitu. Nah, suaranya Bapak kencang, jadi kayak mengundang orang yang lewat buat berhenti gitu semuanya. Ada ini juga? Ada dari mana? Saya Timur? saya dari Bali. Dari Bali? Iya. Tapi Kristen juga? Saya mau pelaku diambil. Bapak-bapak, saya perkenalkan. Saya Logo Timur. Ya, biar dengar deh. Ya, saya tidak mau ada rasis di Tangerang Selatan. Saya kenal nama baik. Ya, saya kenal juga Bapak Kapolres, saya kenal baik. Saya kenal itu. Siap ditangkap kalau saya salah. Siap, ya, siap. Udah polisi segera jalan. Pak, ambil itu pelaku. Ambil pelakunya. Jangan lama. Kalau tidak ada, saya pimpin terserah kamu itu. Jujur, ya. Jangan. Maka Kita udah berjalan. akan dimana saya bilang ya. Tolong sampaikan pimpinan. Kalau tidak ada yang kasih, malam ini saya pimpin, saya bakar kamu itu. Aduh, tolong. Aduh, sudah. Siap. Bisa orang lagi terjata apa? Kau bodoh sekali. Sudah. Dalam itu memberikan penegasan dan memberi support kepada teman-teman di kepolisian untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelaku yang telah menodai, mencabik-cabik nilai toleransi dan juga telah melukai perempuan Indonesia seluruhnya. Maka di dalam tadi kami sudah cukup tegas berbicara, dan mari abang-abang, adik-adikku semua dan juga teman-teman di mana saja berada tetap jaga toleransi, mengedepankan toleransi
Karena kita di Indonesia Timur nilai toleransi itu ada, silakan bawa nilai itu ke Jabodetabek. Betul. Karena kita di Indonesia Timur adalah satu kesatuan dan kita sesungguhnya adalah anak daripada Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu terlahir di Indonesia Timur. Maka mari kita jaga. Kalau ada percikan-percikan sedikit, anggap saja itu warna, karena kita yakin negara ini adalah negara hukum positif dan mari kita percayakan kepada teman-teman polisi, terutama Polres Tangsel, Tangerang Selatan. Rakyat mengutuk tindakan main hakim dan aniaya yang dilakukan oleh kelompok oknum mengatasnamakan umat Islam yang menganiaya, intimidasi dan melarang orang berdoa serta menggunakan kekerasan dengan cara membacok. Kita mengutuk tinggi, mengutuk keras agar orang-orang seperti ini diproses hukum, ya, karena dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin, agamamu ada agamamu, untukku adalah agamaku. Jadi toleransi yang kita bina selama ini tercoreng hanya gara-gara sikap anarkis dan aniaya. Oleh karena itu saya terima kasih tokoh pemuda Nusa Tenggara Timur dan juga Bapak tokoh Muslim kita Bang Hercules, Bang Niko Silalahi, Niko Gili-Gili. Ya mudah-mudahan rasa persatuan tetap kita jaga. Jangan sampai terjadi riakan-riakan yang bisa merugikan Indonesia. Tuntut dan hukum yang keras para intoleransi ini, pelaku-pelakunya. Terima kasih. Salam Hajar, Warat Abbas. Salam Pancasila. NKRI harga mati. Secara hukum iya harus kita tegas gitu. Kami juga ingin supaya kami ini menjadi mata dan telinganya TNI Polri, supaya di antara kami dan TNI Polri ini nyatu, bisa bersinergi di antara kita semua. Jadi saya ingin tolong pelaku ini harus ditangkap secepat mungkin. Saya rasa itu aja. Untuk sementara ini berapa orang yang udah ditangkap, Bang? Yang udah ditahan? Untuk sementara berapa orang? Kasat Reskrim menjelaskan ya, dalam. Ada Kasat Oh, di dalam. Oh ya, oke. Saya selaku ketua pendiri menghimbau anak-anak ini dikirim orang tuanya, dibekali doa, diajarkan nasionalis yang sudah sangat nasionalis. Belajar kemari bukan untuk membenci orang. Jadi kami harap diskriminasi ini berhenti. Kami berharap polisi bisa mengambil langkah cepat. Tidak ada diskriminasi. Ada ibadah non-muslim di situ yang kawal muslim, mereka harus jadi korban. Terus pelakunya ini agamanya apa? Jadi tolong bapak-bapak polisi ini selaku mitra untuk melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Baik, 15 orang. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah video yang telah kita saksikan bersama-sama bagaimana Pak RT bersama dengan rombongan sesama muslimnya membubarkan ibadah bagi mahasiswa Katolik. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap dan perilaku seperti ini saya percaya masih banyak muslim yang lainnya yang memiliki akal sehat yang tentunya malu melihat sesama muslimnya dengan perilaku yang hobinya hanya ingin mengganggu ketenangan ibadah orang lain. Saya percaya kalau terus seperti ini negara Indonesia ini akan hancur sendirinya oleh oknum-oknum orang muslim. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang-orang yang percaya, kita hanya bisa mendoakan saudara kita dengan penindasan yang luar biasa di luar sana. Kita percaya biarlah campur tangan Tuhan yang hadir di sana untuk menyelesaikan persoalan ini. Tetapi bisa dibayangkan kalau negara yang kita cintai NKRI ini ada oknum-oknum yang terus mengusik ketenangan beribadah bagi umat-umat lain. Lama kelamaan Indonesia NKRI tercinta ini akan hancur dengan sendirinya. Percaya saja. Saya menghimbau kepada anak-anak Tuhan, kiranya kita semua jangan pernah mengganggu yang tidak seiman dengan kita, karena memang ajaran Tuhan tidak ada yang demikian.
Demikian saudara, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.